Hai, selamat datang di kelas Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di kelas Bu Hani. Anak-anak, hari ini materi kita adalah cahaya dan sifat-sifat cahaya. Nah, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata cahaya? Ya, mungkin di antara kalian ada yang teringat pada lampu ataupun pada matahari. Sebenarnya, apa sih cahaya itu? Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Sedangkan yang menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya, yaitu benda-benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contoh dari sumber cahaya adalah matahari, lampu, lilin, kunang-kunang, senter, dan api. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Pernahkah kalian melihat cahaya matahari masuk melalui celah di rumah kalian? Iya, cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah tampak seperti batang putih yang lurus, kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Pembentukan bayangan tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan kamera. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Pada saat merambat, cahaya dapat saja terhalang suatu benda. Nah, ketika terhalang suatu benda tersebut, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, cahaya tidak diteruskan. Hal ini terjadi ketika cahaya terhalang oleh benda opak atau benda yang tidak dapat ditembus. Contoh dari benda opak adalah buku, tembok, meja, dan lain-lain. Kemungkinan yang kedua, cahaya diteruskan sebagian. Hal ini terjadi ketika cahaya terhalang oleh benda translucent atau benda yang mampu meneruskan sebagian cahaya. Cahaya mampu menembusnya, tapi tidak terlalu jelas. Contoh dari benda translucent adalah air keruh dan bohlam susu. Kemungkinan yang ketiga, cahaya diteruskan keseluruhannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan cahaya dapat menembus benda bening atau benda transparan. Contoh dari benda bening adalah kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu benda akan terjadi refleksi atau pemantulan cahaya, yaitu proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan yang rata dan mengkilap atau licin. Jadi, pantulan cahayanya akan menuju ke satu arah. Sedangkan pemantulan tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, misalnya tanah atau air yang bergelombang. Jadi, pemantulan cahayanya akan menuju ke segala arah atau biasa disebut dengan pemantulan baur atau pemantulan difus. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika cahaya merambat melalui medium yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini,
kita lihat pensil tampak seperti patah kan? Padahal sebenarnya tidak. Hal ini terjadi karena kerapatan gelas lebih besar daripada kerapatan air, dan kerapatan air lebih besar daripada kerapatan udara atau gas. Jadi, cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contohnya yaitu peristiwa terbentuknya pelangi. Selama ini, sinar matahari yang kita lihat tampak berwarna putih kan? Namun sebenarnya sinar matahari terdiri atas bermacam-macam warna. Warna sinar matahari dapat terurai oleh titik-titik air di udara setelah turun hujan, sehingga tampak berwarna-warni yang biasa kita sebut dengan pelangi. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui pengertian cahaya dan sifat-sifat dari cahaya kan? Cahaya memiliki peran yang sangat penting pada kehidupan kita. Tanpa cahaya, kita tidak mampu beraktivitas, karena artinya akan sulit bagi kita untuk melihat sekeliling kita. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.